Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel AI Tutorial ya. Sekarang kita akan membahas tentang tutorial cara penggunaan fungsi VLOOKUP pada Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja. VLOOKUP atau Vertical Lookup adalah rumus yang ada di Microsoft Excel untuk membaca data secara vertikal ya. Di sini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk menentukan gaji pokok, tunjangan, dan transport berdasarkan golongannya. Kita akan menggunakan dari tabel gaji ini ya. Yang pertama kita akan memasukkan rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Nah, di sini ada petunjuknya di bawahnya ya, ada parameter yang akan digunakan, ada VLOOKUP value, ada tabel array, ada call index, number, dan juga ada range lookup. Di sini kita akan mencari golongan, kita akan mengambil gaji, tunjangan, dan transport sesuai yang ada pada tabel gaji ini ya. Oke, untuk parameter pertama kita memasukkan golongan ini ya. Jadi kita klik aja di sini C4. Kemudian di sini ada petunjuknya. Di sini lookup value ada titik koma. Ya. Kita tinggal mengikuti saja. Kalau misalkan di Excel kalian munculnya titik koma, berarti kita ikutin titik koma. Ada juga yang munculnya petunjuknya itu menggunakan tanda koma, berarti ikuti tanda koma. Karena di sini munculnya atau petunjuknya titik koma, saya akan menggunakan titik koma. Kemudian tabel array itu adalah tabel acuan dari tabel gaji yang akan kita gunakan, yaitu dari I4 sampai L7 ya, karena kita akan menggunakan tabel atau tabel array-nya itu dari I4.2 L7. Kemudian setelah ini kita menekan di keyboard F4, kita blok dulu, kemudian kita tekan F4 pada keyboard. Ya, untuk menekan F4 menjadi ada tanda dolarnya itu laptopnya ada yang biasanya setelah diblok itu menggunakan F4. Contohnya ini ada yang bisa menggunakan F4 atau ada yang menggunakan Fn F4 ya. Kenapa kita harus menjadikan ini tanda dolar? Karena kalau misalkan sudah seperti ini, sudah ada tanda dolarnya menjadi dolar I, dolar 4.2, dolar L, dolar 7. Itu berarti si sel yang sudah terblok ini itu menjadi absolut. Tabelnya itu menjadi absolut. Jadi kalau absolut itu tidak akan berubah-ubah. Misalkan kita nanti akan mengcopy rumus tersebut ya. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan dulu rumusnya, nanti kita akan jelaskan setelah itu apa perbedaan menggunakan range absolut atau tidak. Kemudian di sini kita lanjutkan dulu, setelah tabel array ada tanda titik koma. Kita gunakan tanda titik koma. Kita gunakan tanda titik koma. Kemudian ada call index 6. Call index 6 ini di sini kita akan mencari gaji pokok. Nah, di sini di dalam tabel itu kolomnya itu ada kolom kedua untuk gaji ya. Di sini ada golongan itu berarti 1. Terus misalkan gaji, kolom gaji itu kolom 2, tunjangan kolom 3, kemudian transport ini kolom 4. Ya, di sini
Kalau indeksnya karena gaji pokok itu ada nomor 2, berarti kita masukkan 2. Kemudian titik koma kembali. Nah, di sini ada pilihan true dan false. Maksudnya true di sini itu maka itu akan dicari nilai yang paling sesuai. Kalau tidak ada nilai yang sesuai, itu akan diambil nilai yang mendekati. Kalau kita memilih yang false, itu akan dicari nilai yang paling sesuai. Untuk biasanya defaultnya itu kita menggunakan false. Boleh kita tulis false atau kita pilih di sini, diklik dengan false gitu. Nah, selain itu juga bisa diisi dengan angka 1 atau 0. Jadi kalau misalkan true itu 1, kalau false itu 0. Saya sendiri biasanya menggunakan tanda atau angka 0. Jadi saya masukkan 0 aja. Kemudian kita tutup kurung, kemudian di enter. Nah, rumus ini kalau kita artikan pada bahasa kita, yaitu di sini cari angka, di sini C4 itu angka golongan 1, berarti cari golongan 1 dari tabel gaji ini, kemudian cari kolom kedua. Di sini kan ada tadi kolom 1, di sini kolom kedua. Kalau sudah ketemu, nanti ambil kolom kedua. Ambil kedua berarti kan ini angka satunya di sini ya, golongan 1, berarti cari kolom kedua berarti 1.500.000. Tinggal di enter. Jadi 1.500.000 ya. Kemudian untuk cara copy paste-nya itu, tempatkan kursor pada sel yang akan kita copy, kita sorot kursornya sampai ke pojok kanan bawah ya, sampai tanda kursornya itu plus hitam seperti ini, tinggal diklik dan ditarik. Nah, ini sudah sesuai dengan golongan. Nah, di sini untuk memunculkan tanda rupiahnya, kita bisa pilih ke number, kemudian kita pilih accounting ya. Di sini ini misalkan kita ingin di belakang koma ada 2, itu biarkan seperti ini. Misalkan tidak ingin, kita pilih bagian discrete decimal. Nah, kita ingin seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa tadi kita harus menggunakan tanda dolar ini ya, atau menjadikan tanda dolar ini. Kenapa tidak I4.2 L7 saja? Itu karena kalau misalkan kita menggunakan atau ininya dijadikan range absolute, ketika kita kopikan ke nomor 2, 3, dan selanjutnya itu tidak akan berubah ya, karena sebenarnya untuk pemilihan lookup value-nya sendiri di sini perhatikan ya, di sini berubah-berubah. Jadi saya ke bawahin itu C4, C5, C6, C7, C8, sedangkan si range yang I4.L7 itu sama saja. Jadi tidak berubah ya. Coba kita misalkan ganti yang kedua ini, misalkan tidak menggunakan tanda atau tidak menggunakan tanda dolar ya. Kita rubah lagi di sini, kita blok, kemudian pilih atau tekan pada keyboard F4 atau Fn F4. Nih, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita copy ke bawah, itu pasti akan berubah. Nah, ini contohnya. Kenapa? Karena tidak menjadi range absolute. Maksudnya range absolute itu berarti
si range-nya ini dikunci gitu. Nah, ini posisinya kan ada di sini ya, range-nya itu. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan tanda dolar atau tidak dijadikan range absolute, itu berubah. Mulai dari sini udah berubah, jadi ke bawah. Sedangkan yang di sini kenapa error? Karena dia makin ke bawah, makin ke bawah. Itu kenapa kita harus menggunakan range absolute atau dijadikan tanda dolar. Ini kalau yang misalkan paling bawah, ini range-nya itu sudah kosong ya. Makanya dia menampilkannya error karena tidak ada data yang akan ditampilkan. Makanya kenapa kita harus menjadikan table array-nya ini menjadi range absolute. Ini tinggal kita blok lagi, kemudian pilih F4. Bentar. Kemudian kita copy lagi. Nah, ini kita lihat, misalkan dibuka. Nah, ini kalau misalkan udah range absolute itu di sini, ini range-nya itu sudah terkunci atau tetap. Misalkan kita ganti di sini jadi golongan 1, itu akan berubah. Kemudian yang kedua, kita akan mengisi bagian tunjangan. Nah, ini hampir sama kayak tadi, jadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian lookup value-nya sama, kita berpacu kepada golongan ya. Kita klik golongannya, kemudian masih sama titik koma. Kemudian table array-nya kita blok sama seperti tadi ya, yang bagian tabel gaji. Itu mulai dari I4 sampai L7. Ya, I4 sampai L7. Kemudian jangan lupa kita blok, pilih F4 atau FN F4. Kita jadikan range absolute. Kemudian titik koma lagi. Full index 6. Nah, full index 6 ini tadi kita mau menggunakan kolom keberapa? Karena tunjangan itu ada di sini ya, ada di K4. Berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti kita masukkan 3. Selanjutnya titik koma, dan di sini kita masukkan saja false, boleh ditulis false atau 0. Ya, di sini 0 saja. Kemudian di enter. Selanjutnya kita blok ke bawah, kita kopikan. Yes. Kemudian kita bagian transport. Nah, bagian transport ini kita masukkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian pilih lookup value-nya, itu kita akan menggunakan acuannya di C4. Selanjutnya titik koma, table array masih sama, kita blok. Selanjutnya jangan lupa kita jadikan range absolute dengan cara di blok, kemudian F4 atau misalkan tidak berubah, gunakan FN F4. Kemudian titik koma, selanjutnya full index 6. Ini bagian transport itu tadi ada di bagian kolom 1, 2, 3, 4. Berarti kita masukkan 4, titik koma, kemudian pilih yang false, kita pilih 0, tutup kurung, kemudian di enter. Tinggal kita copy ke bawah, tanda plus hitam, ditarik saja. Ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan. Jadi dari gaji pokok, kemudian tunjangan dan transport, kita gunakan rumus sum. Bisa kita klik 2 kali, kemudian tinggal di blok saja. Bentar.
tinggal kita ke bawah. Nah, ini belum ada rupiahnya, tinggal kita blok. Kemudian tadi kita pilih accounting. Ini di belakang koma tidak ada 0 kita inginnya, jadi kita hilangkan. Oke. Ya, ini sudah sesuai ya. Misalkan golongan 1 itu gaji pokoknya 1.500.000. Kemudian nah, di sini kita lihat golongan 1 itu 1.500.000, kemudian tunjangannya 500, kemudian transportnya 600. Yang ke golongan 2 juga sudah sesuai, sampai golongan 4 juga sudah sesuai ya. Ya, kemudian gimana caranya kalau misalkan tabel gaji ini di beda sheet gitu ya. Coba kita lakukan, kita coba misalkan ini kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita buka sheet kedua. Nah, di sini kita masukkan ya, kita paste di sini. Ya, ini kenapa tanda pagar seperti ini, berarti kurang besar ya ininya. Tinggal kita besarkan saja dengan cara double klik pada bagian garis ujungnya. Ya. Jadi kita akan mengambil data tabel gajinya itu di sheet yang berbeda. Oke, ini kita hapus saja dulu ya. Kita delete. Ini juga ini error ya. Kita hapus saja dulu ini. Seperti ini. Nah, gimana caranya kita ingin memasukkan gaji pokok, tunjangan, dan transport dari sheet yang berbeda. Nah, kita coba. Rumusnya masih sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Selanjutnya untuk lookup value-nya masih sama, kita menggunakan golongan ya. Kita klik. Kemudian kita pilih titik koma. Masukkan titik koma. Nah, tabel array-nya kita tinggal masuk ke bagian sheet 2. Nah, kita blok tabel array-nya tadi dari golongan 1 sampai ke, kalau di sini posisinya ada di sel C3 sampai F6. Nah, setelah itu kemudian kita tekan F4 atau Fn F4. Kemudian kita pilih, kita ketik, karena ini sudah berubah menjadi dolar-dolar, kita ketik titik koma. Kemudian untuk call index 6 tadi itu kita ingin memasukkan gaji ya. Di sini ada di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti masukkan kolom 2. Nah, ini. Jadi jangan balik lagi ke sel 1. Ini tinggal kita ketik-ketik aja, nanti langsung tertera di sini. Kita lanjutkan lagi. Kalau indeks 6 sudah terisi, titik koma, kemudian ini pilih yang false misalkan. Nah, ini sudah jadi. Kemudian tinggal kita tarik. Ya, untuk tunjangan sama, kita lakukan VLOOKUP. Kemudian buka kurung, lookup value-nya kita masukkan ke golongan, kemudian pilih titik koma, masuk ke sheet 2 di mana tabelnya berada. Kalau sheet 3 ya sheet 3. Nah, di sini kita masukkan tabel array-nya dari C3 sampai F6. Kemudian jangan lupa ketik F4 atau Fn F4. Ya, sudah menjadi tanda dolar seperti ini atau range absolute. Kemudian pilih
atau masukkan titik koma. Selanjutnya cool index 6, tadi kita sedang mencari tunjangan, berarti tunjangan itu ke kolom ketiga, 1 2 3, kita masukkan 3. Selanjutnya titik koma lagi, kita masukkan false, tutup kurung, di enter. Ya, ini sudah jadi, tinggal kita kopikan dengan cara tarik atau drag tanda plus hitam ini. Selanjutnya kita cari yang ketiga, kolom transport ya, masih sama, VLOOKUP. Kemudian buka kurung, lookup value-nya kita masukkan golongan, kemudian titik koma. Selanjutnya kita masuk ke sheet 2, kita blok range table array-nya dari C3 sampai F6, kemudian tekan F4 atau Fn F4. Kemudian kita lanjutkan, masukkan titik koma, masuk ke cool index 6. Cool index 6 tadi kita mencari transport, berarti 1 2 3 4, kolom ke 4, kita masukkan kolom keempat, kemudian titik koma kembali, tinggal kita pilih yang false ya, boleh ditulis false, boleh dimasukkan angka 0 gitu ya, bisa juga kita langsung klik di sini 2 kali. Saya akan menggunakan cara masukkan 0, kemudian buka tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah ada, tinggal kita kopikan ke sel yang lainnya, kita kopikan. Nah, ini sudah jadi untuk mencari gaji pokok, tunjangan, dan transport dari sheet yang berbeda. Jadi tadi untuk sheet yang sama caranya seperti tadi, ini cara untuk sheet yang berbeda. Ya, terima kasih.